Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 4 APG PAUD Entrepreneur yang beranggotakan 5 orang, yaitu ada Evi, ada Tria, ada saya sendiri Novania Zahra, dan ada Safa, dan ada Cindy. Kami akan membahas tuntas mengenai tokoh inspiratif kita, yaitu Benyamin Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nurdiantika dengan NIM 21259 dari kelas 4 APG PAUD. Di sini saya akan menceritakan biodata singkat Benyamin Setiawan atau biasa dikenal dengan Dr. Bun. Dr. Bun ini dikenal sebagai dokter sekaligus salah satu pengusaha terkaya di Indonesia. Kekayaannya berasal dari usahanya yang bergerak di bidang farmasi atau obat-obatan. Benyamin Setiawan merupakan pemilik sekaligus pendiri PTSD. Ia kemudian pindah ke Jakarta untuk melakukan pendidikannya di SMP dan SMA. Lulus SMA, Benyamin Setiawan kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian ia lulus sebagai dokter pada tahun 1958. Benyamin Setiawan kemudian melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Universitas yang ia tuju adalah University of California. Di sana ia meraih gelar PhD. Tahun 1958, Benyamin Setiawan sudah menjadi asisten dosen di kampusnya. Kemudian ia menjadi dosen di tahun 1980. Benyamin bahkan sudah menjadi rektor Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1963, Benyamin Setiawan mencoba berbisnis dengan mendirikan PT Farmindo bersama-sama sejumlah rekannya yang lain. Namun perusahaannya tersebut hanya mampu bertahan selama 3 tahun saja. Penyebab kegagalannya hanya karena kurangnya pengalaman mereka di bidang pemasaran atau marketing. Benyamin dan temannya mampu memproduksi produk obat-obatan, tetapi mereka gagal mendistribusikannya. Kelemahannya itu akhirnya bisa diatasi saat Dr. Bun, sapaan akrabnya, mencoba mendirikan bisnis sendiri dengan dukungan keluarga pada bulan September tahun 1966 bersama dengan saudara-saudaranya, yakni No Lip Kang, Kou Lip Swan, dan Cleo Lip Bing, serta temannya seorang dokter farmakologi bernama Jantan. Benyamin Setiawan kemudian mendirikan pabrik farmasi dengan nama Kalbe Farma. Benyamin juga diangkat sebagai direktur utama. Usahanya ini mulai dari garasi rumahnya. Faktor penting kesuksesan bisnis Benyamin Setiawan yakni memiliki waktu yang tepat. Ketika itu Orde Baru pimpinan Soeharto dengan mudah memberikan izin pada pabrik-pabrik farmasi asing untuk masuk menanamkan modalnya di Indonesia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Novania Zahra dengan NIM 2010139 akan mengupas tuntas mengenai cerita bagaimana Dr. Benyamin ini bisa memulai bisnisnya. Yuk kita simak selanjutnya. Baik, pada mulanya Benyamin Setiawan ini memulai bisnisnya yaitu pada tahun 1963, yaitu mendirikan PT Farmindo yang memproduksi berbagai produk obat-obatan. Walaupun dapat menghasilkan produk berbagai macam obat-obatan, namun mereka kurang berpengalaman dalam hal pemasaran atau marketingnya, dan hasilnya perusahaan yang ia dirikan bersama rekan-rekannya itu ternyata hanya mampu bertahan selama 3 tahun. Nah, walaupun Dr. Bun mengalami kegagalan, namun bangkit dari kegagalan, Dr. Bun bersama dengan keluarga mencoba kembali merangkak dan mendirikan bisnis sendiri. Dan tidak lupa juga mengajak teman-teman sejawatnya yang berada di bidang farmakologi bernama Jantan untuk mendirikan pabrik farmasi yang kemudian diberi nama Kalbe Farma yang dimulai dari garasi rumah.
Wah, Masya Allah sekali ya, yang dimulai dari garasi rumah sekarang menjadi gedung yang sangat besar, menjadi perusahaan yang sangat ternama di Indonesia. Lalu kekayaan tersebut Nah, di masa itu, produk farmasi dari pabrik luar negeri memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan dengan produk farmasi dari dalam negeri yang relatif murah atau rendah, seperti Soho dan Dupa, yaitu produsen farmasi lokal. Sehingga KB Pharma memiliki kesempatan yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar pula. Wah, Masya Allah sekali ya, dengan dimulai dari sebuah garasi mobil, sebuah garasi rumah, jadi perusahaan yang sangat begitu besar, yang sangat besar terutama di Indonesia. Dan terakhir, kesehatan Assalamualaikum berkelanjutan. warahmatullahi Sekian yang bisa saya wabarakatuh. Izin sampaikan. memperkenalkan Terima diri, kasih. nama saya Safana Dina dengan NIM 2001602. Di sini saya ingin memaparkan apa saja sih kesuksesan yang dimiliki oleh Bunjamin Setiawan. Jadi, selain sebagai pengusaha, Bunjamin Setiawan juga seorang dokter. Dirinya dikenal sebagai pendiri dari PT Kabel Farma, sebuah perusahaan farmasi yang terkemuka di tanah air. Perusahaan yang dipimpin oleh Dr. Bon ini berhasil mencatat pendapatan sebesar 14 triliun rupiah. Dr. Bon sendiri menghasilkan kekayaannya bagi dirinya dengan pendapatan mencapai 3,3 miliar US dollar atau setara dengan 44 triliun rupiah berdasarkan majalah Forbes, membuatnya menjadi dokter terkaya di tanah air. Di tahun 2016 silam juga Dr. Bunjamin Setiawan ini sempat memasuki peringkat ke-7 dari 10 orang terkaya di Indonesia. Pencapaian ini tidak lain dan tidak bukan karena kegigihan serta kerja keras dari Dr. Bunjamin Setiawan yang dikenal sebagai dokter entrepreneur yang tangguh dalam membangun kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tria Priani Purwanti dengan NIM 2001089. Perkenalkan, saya Filutria Mai dengan NIM 2005291. Motivasi. Berbicara masalah kerja, pasti terlalu erat kaitannya dengan motivasi. Benjamin mengatakan alam merintis hidup tentu tidak selalu mulus. Pasti akan ada saja rintangan atau ujian yang dapat dilalui. Bagi lebih dari satu orang, rintangan atau ujian berikut sering mempunyai efek kehidupan mereka menjadi tidak bergairah dan sering putus asa. Maka, berasal dari itu, kata-kata dorongan dapat terlampau mendukung untuk menambah gairah seorang tersebut. Sebelum terjun ke bidang bisnis, sepulang menempuh pendidikan di Amerika Serikat, Dr. Bon mulai menggeluti dan mengembangkan bisnis farmasi hingga merintis berdirinya perusahaan Kalbi Pharma. Semua itu tidak terlepas dari kegagalan. Perusahaan Kalbi sempat mengalami jatuh bangun, namun hal tersebut tidak membuat Dr. Bon patah semangat. Kunci sukses pembisnis Dr. Bunjamin Setiawan. Pandai membaca peluang.
Ketika banyak masyarakat Indonesia yang menderita penyakit panu, Dr. Bon membuat obat yang diberi nama Kalpanax. Karena Kalpanax menjadi obat termanjur dalam membasmi panu, maka permintaan pasar pun menjadi semakin banyak. Nah, karena kepandaian membaca peluang ini, maka usahanya dapat terus berkembang. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Ketika perusahaannya mengalami kebangkrutan, beliau tidak pernah putus asa. Beliau melakukan berbagai cara untuk mengembalikan perusahaannya. Ketiga, yakin. Meskipun dulu pernah gagal, beliau tetap yakin bahwa usahanya yang kedua untuk membuka perusahaan farmasi ini akan berhasil.